Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi di channel Padepokan Trah Singasari. Insya Allah tema kita malam ini yaitu tentang mengungkap sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, mulai dari berdirinya pun masa puncak kejayaannya sampai masa keruntuhannya. Karena versi yang beredar sampai saat ini pun tidak ada atau tidak satu pendapat di antara para ahli sejarah yang mengatakan bahwa asal muasalnya, siapa pendirinya, tahun berapa, sampai saat ini belum disepakati. Yang ada hanya sekedar dugaan kuat saja. Nah, itu yang akan coba kita ungkap. Mudah-mudahan beliau nanti sosok narasumber yang hadir bisa memberikan informasi yang lengkap, ya, sehingga apa yang ingin kita ketahui selama ini bisa terjawab semua dengan tepat. Ya, kita langsung saja ke mediumisasinya. Assalamualaikum. Dengan izin, ya, saya dihadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui tentang berdirinya hingga keruntuhannya Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Saya minta hadir langsung masuk dan biasa masuk Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya nggih. Panjenengan siapa dan dari mana? Hamba Raja pertama dari Sriwijaya. Oh, panjenengan penguasa pertamanya. Ya, Nama panjenengan siapa? Jayanasa. Oh, Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ya, Berarti panjenengan memang yang jadi penguasa pertama, ya nggih? ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya panjenengan. Nah, ini yang panjenengan asalnya dari mana? Ya, apakah juga sekarang sedang bertugas? Alhamdulillah. Ya, Jadi hamba dari Kayang. dari Kayangan. Kalau boleh tahu, penguasa Sriwijaya itu ada di tingkat berapa yang di Kayangan? Di atas 90. Di atas 90. Oh, tinggi sekali ya, nggih. Karena memang Sriwijaya ini kedudukannya itu kan
sedikit di bawah Kalingga nggih. Iya. Nah, nggih. Nggih. Jadi yang Jaya Nasa, saya sebelum kita mulai pembahasan, saya minta panjenengan untuk bersyahadat dulu sama sholawat 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih ya. Jadi gini, yang tadi saya minta untuk dihadirkan salah satu sosok ya, yang memang mengetahui tentang kerajaan Sriwijaya, mulai dari berdirinya, asal usulnya, dari terahnya dari mana, sampai puncak kejayaannya, sampai ke keruntuhannya. Enggak, panjenengan bisa langsung memulai. Kami berasal dari sini, dari tanah tertua, wilayah tengah, Wilayah tengah. Oke. Kalingga. Ya. Berarti memang benar ya, Ge? Ya. Beliau, saya lupa namanya, yang perintis Kalingganya waktu itu yang hadir di sini, Ge? Nah, itu memang artinya itu kan leluhur panjenengan juga kan, beliau. Ya. Nah, beliau itu waktu itu beliau menceritakan mulainya penyebaran untuk perluasan wilayah dari Kalingga untuk membentuk satu peradaban baru di wilayah masing-masing. Itu saya masih ingat betul ya. Dimulai itu dari penguasa ketiga dan keempat Ya. Kalingga waktu itu. Penyebarannya. Mulai penyebarannya. Ya. Nah, yang pertama nyebar itu ke arah tengah dari Kalingga ya. Jadi patokannya, jadi biar pemirsa juga mengingat kembali ya, karena masih terhubung dengan Kalingga ya. Itu ke wilayah tengah, itu Mataram kuno. Ya. Prabu Sanjaya ya. Terus ke wilayah barat, ada 2 kerajaan di Jawa bagian barat. Ya. Nah, itu Tarumanegara sama Salakanegara ya. Terus ada juga yang menyebar ke arah timur, yaitu di wilayah Kanjuruan. Beliau Dewa Singa ya, Ya. pendiri Kanjuruan. Nah, itu kalau tidak salah di penguasa yang ketiga, setelah itu penguasa yang keempat. Nah, itu baru mulai ada yang nyebrang ke Sumatera. Benar ya? Dari benar, panjenengan dari yang keempat ya. Terus ada yang menyeberang ke Kalimantan. Ya. Nah, ada yang ke Sulawesi, terus yang ke arah timur juga ada, yang ke Bali, bahkan sampai ke Lombok. Benar ya? Jadi biar nanti tersambung, ada benang merahnya dulu dengan video kami sebelumnya. Nah, yang dulu ke Sumatera, apakah panjenengan atau leluhur panjenengan? Dimulai dari leluhur. Oh, dari leluhur. Beliau kami tidak serta-merta langsung mendirikan pemerintahan. Ya, butuh waktu ya, Ya. Terutama beliau sesepuh kami, para resi-resi. Ya, benar. Beliau berjuang lebih awal, Ya, benar. mempersiapkan untuk anak cucu, termasuk hamba Iya. dan para keturunan hamba. Iya. Kami datang
Semua sudah siap. Sudah siap. Ya. Oke. Beliau mempersiapkan, Iya. menata, baik dari ketahanan pangan, Iya. ekonomi, maupun kemampuan, atau lebih disebut seperti arsitek, Iya. untuk menata Iya. wilayah-wilayah yang sudah dipersiapkan untuk kami. Iya. Kami sangat bersyukur Iya. dengan adanya beliau-beliau semua. Iya. Kami datang dari wilayah perairan, masuk tidak langsung. Kami pun mencari letak, posisi beliau yang ditugaskan. Memang membutuhkan waktu Iya. sampai pada insya Allah sekarang menjadi termasuk pusat kota besar di daratan Sumatera. Iya. Iya. Ada di dekat sungai besar. Sungai Musi. Ya, Itu Palembang, Sumatera Selatan. ya. Dataran, bukan lembah. Bukan lembah, dataran Iya. aja. Wilayahnya subur. Kami datang, semua sudah siap. Nah, panjenengan ini langsung dari putra yang keempat. Benar, salah satu. Salah satunya dari permaisuri atau dari selir? Dari yang utama. Dari yang utama. Permaisuri. Yang beliau permaisuri dulu kan putranya kan banyak, termasuk yang jadi penguasa penerus Kalingga kan? Iya, Berarti itu saudara panjenengan. iya. Yang kelima. Hamba kebetulan juga putra yang keempat. Oh, putra keempat juga. Iya. Oh, oke. Jadi gini, panjenengan itu sudah diutus ke sana, jadi membuka peradaban baru atau mendirikan sebuah kerajaan. Itu artinya sudah ada yang mempersiapkan. Lah, yang mempersiapkan, jadi biar pemirsa ingat ya, yang mempersiapkan tempat panjenengan di sana itu adalah sama-sama perintis, artinya semasa dengan perintis yang ada di Kalingga, ya. Iya. Ya, yang dulu. Jadi perintis itu yang mulai menyebar. Setelah perintis menyebar, berdirilah kerajaan Kalingga. 1, 2, 3 mulai menyebar. Yang itu jadi penguasa. Panjenengan dari penguasa yang keempat Kalingga, putranya itu diutus ke wilayah barat, ya, ke Sumatera. Nah, jadi biar runtun ya ceritanya, jadi enak kalau kita menyimak satu cerita itu yang runtun ceritanya. Ya. Nah, dulu ketika panjenengan pertama kali tiba di wilayah Sumatera, itu konon, ini saya tidak tahu ya, ini hanya catatan yang tertulis di sejarah kami saat ini saja ya. Jadi kerajaan atau istana Sriwijaya itu sempat berpindah-pindah. Apakah benar itu? Atau menetap di satu tempat sejak awal? Apakah Memang ada perpindahan. Setelah? Ya, Oh. karena alam. Banjir. Oh ya. Itu pun juga tidak jauh. Oh, tidak jauh. Ya. Ya, ada juga yang
agak jauh. Mm-mm. Tapi itu setelah Raja ketujuh, Oh, agak ke sebelah barat. ke sebelah barat. Apa? Riau atau Jambi? Jambi dulu. Oh, Jambi. Agak ke utara berarti, nggih? Dari Ya, Palembang. utara. Agak ke utara sedikit. Kalau yang sebelah barat baratnya itu utara. ada di Riau. Ya, barat utara. Barat utara. Ya, Jambi berarti. ya, Oh, ke sana dulu. ya dulu. Artinya penguasa pertama sampai ke-6 itu tetap di Palembang. Ya, Penguasa ke-7 baru pindah ya, ke wilayah Jambi. 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 Itu berapa penguasa yang ada di Jambi? Ada 4. 4 penguasa. Ya, Prabu Bala Putra Dewa. Itu katanya puncak kejayaannya ada di beliau, di zaman beliau. Berarti yang ke-9 ya, ya, penguasa yang ke-9. Berarti waktu puncak kejayaannya Sriwijaya itu ada di wilayah Jambi. Waktu Ya. itu penguasanya. di sana Hmm. dari wilayah utara, Hmm. timur, Hmm. akses sudah ada. Oh, akhirnya sudah ada. Ya, meskipun wilayahnya jauh dari perairan, tapi akses sudah ada. Ya. Itu yang menyebabkan masa-masanya cepat berkembang. Ya. Kami banyak berdagang, Hmm. berhubungan Hmm. dengan bangsa asing Ya, ya, dari luar. ya. Mereka singgah Hmm. Thailand. Oh, sudah ada yang dari Asia Tenggara ya? Ya, Hmm. Vietnam juga ada. Oh, sudah ada. Ya, Cina. Champa. Oh, Champa ya. Ya, Kamboja, saya tahu. Ya. Hmm. Cina terutama Dari India sudah ada. sudah ada. Oh, sudah ada. Wilayah perairan kami di situ termasuk jalur utama. Ya, karena ada Selat Malaka. Ya benar. Ah. Setiap kapal yang singgah, Hmm. kami pun tidak menutup diri. Ya. Kami bertukar hasil-hasil alam terutama. Sampai kami pun belajar Hmm. tentang teknologi-teknologi dari luar. Oh, ya, ya, ya. Sutra, Sutra. ya, Hmm. pengolahan seperti pewangian, Hmm. karena membutuhkan proses. Ya. Kami pun juga memiliki keterbatasan. Hmm. Kami mengajak setiap saudagar yang datang Hmm. bertukar. Tukar ilmu, bertukar Ya. informasi. Ya, Ya. Berarti sumber kekayaan utama dari kerajaan Sriwijaya itu perdagangan. perdagangan. Itu yang paling utama. Ya, hubungan dengan dunia luar. Ya, karena menguasai perairan, baik Ya, yang ada di sungai ataupun yang ada di Laut ya, Jawa bagian utara. ya, karena termasuk gerbang. Ya, Selat Malaka. Ya, Tuh. Sampai sekarang kan itu jadi jalur utama sampai sekarang itu Ya. ya. jalur tersibuk Jalur tersibuk, Ya. benar. itu sudah mulai dari dulu. Oke. Sebelum melanjut ke sana, yang ini kan untuk
masa-masa atau dibilang tahun secara Masehi, ya itu aja untuk ilmuwan aja masih berbeda pendapat, ya tentang tahun berapa berdirinya. Kalau saya merunut ya dari awal Kalingga, ya begitu ada penyebaran penguasa, yang paling duluan berdiri itu kan Mataram kuno yang ada di tengah. Nah itu yang paling duluan berdiri. Ya benar ya. Setelah itu yang ada di Jawa Barat. Ya, Tarumanegara sama Salakanegara. Ya. Terus setelah itu baru ke Sumatera. Oke, benar ya. Jadi kalau di Kalingga itu kan berdirinya sekitar 500-an Masehinya. Terus di ketiga itu 600-an awal. Karena itu sejaman dengan Rasulullah, ya 600-an awal. Terus itu juga sejaman dengan beliau Eyang Aji Saka. Itu kan kerabat panjenengan juga. Iya, ada di timur sini. Jadi biar urut ya. Saya ingin mengurutkan dari tahunnya juga. Jadi biar sinkron semua. Berarti panjenengan itu masuk di tahun 600-an akhir, nggih? Ya, sangat akhir. Sangat akhir. Ya. Menjelang masuk abad 8. Artinya 700-an awal. Ya benar. Itu sebenarnya yang benar ya tahunnya ya. Karena jadi sesuai ya. Jadi barometer saya itu dari Kalingga dulu. Karena dari sana lah menyebar semuanya soalnya, ya kan? Terus ketika panjenengan dulu atau penerus panjenengan yang jadi pendapatan utama itu perdagangan. Apakah sudah ada tambang juga seperti tambang logam, emas, perak dan sebagainya? Ada. Kami berangkat itu pun juga membawa perlengkapan, membawa ahli-ahli. Oh ya. Jadi kami di sana hampir sama dengan di sini. Ya. Hanya alamnya saja yang berbeda. Tapi untuk kemelimpahan emas, tembaga, perak, alhamdulillah hampir sama. Meskipun jumlahnya juga berbeda. Terus ketiga 4 penguasa, artinya 6 tambah 4 artinya 10 penguasa ya. 6 di dekat Sungai Musi di Palembang, 4 di Jambi. Setelah itu kemana? Ada jejaknya juga karena ada situs di daerah Riau. Ya, sebelah barat lagi ya. Memang dulu wilayah berkembang. Satu titik sudah ada di puncak. Kami pun juga mengembangkan ke daerah lain. Perpindahan di sana ada sedikit kendala. Tanah sedikit lebih kering. Memang dari setelah 4 itu sepakat memutuskan untuk memindah ibu kota. pusat.
kondisi sangat berbeda. Hmm. Kesulitan mulai dirasakan. Hmm. Keterbatasan akses karena di situ kami membuka seperti lahan baru. Hmm. Perkembangan melambat. Hmm. Sampai pada masa akhir pun kami mengalami kesulitan atau belum menemukan cara terbaik untuk bangkit. Ya. Nah, itu penguasa yang ke-11 baru pindah ke Riau. Ini kan ada 4 yang di Jambi, setelah itu ke Riau. Ya, Itu sampai penguasa keberapa? Pusatnya ada di wilayah Riau. sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir. Oh, enggak kembali lagi ke ini, Palembang. Ada yang kembali, tapi pusat secara pemerintahan tetap di sana. Ya. Jadi ini saya ingin menjelaskan ya biar pemirsa paham juga ya. Ketika ibu kota pindah, bukan berarti kerajaan sama istananya ikut pindah juga, tidak. Tidak. Di sana memang sudah ada. Tapi Hanya masih pusat pemerintahan. pusat pemerintahan ada di Riau. Yang ini tetap ada istananya. Tetap karena jarak yang jauh dan memiliki masyarakat yang juga tetap ada di situ. Iya kan? Artinya semua ada penguasa, tapi namanya Sriwijaya semua. Sama. Benar kan? Ya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Bukan berarti istananya diboyong atau dipindah, bukan. Hanya pusat pemerintahan. Pusat pemerintahannya saja yang berpindah karena pergantian penguasa. Ya. Saya ingin tanya ya, dari keyakinan Kalingga itu keyakinannya ketauhidan, ya, sama. Alhamdulillah. Iya, Sama. jadi biar masyarakat itu tahu, ya, leluhurnya itu Islam, ya, Islam. Ya. Jadi ketauhidan itu Islam, semua nabi itu Islam. Ya. Hanya syariatnya yang berbeda. Ya. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu semua Islam. Syariatnya yang berbeda, ya, sama risalahnya yang berbeda-beda, ya kan. Jadi kalau ada sholat 5 waktu itu di zamannya Rasulullah. Kalau dulu cara ibadahnya berbeda, itulah yang disebut dengan ketauhidan. Agamanya tetap Islam. Ya, itu biar paham. Jadi leluhur orang Sumatera itu Islam, ketauhidan, ya. Nah, sekarang saya ingin tahu dari panjenengan sampai penguasa keberapa di bawah itu berganti keyakinan. 16 artinya itu sudah berada di wilayah Riau. Ya. Kesulitan. Ya, saking banyaknya kesulitan dan memang waktu. Ya dari yang pertama sampai ke 16 ini kan waktunya sangat jauh ya. Artinya keyakinan itu ya akan ada pergeseran dengan bertambahnya masyarakat, perkembangan, pengaruh dari luar juga masuk. Nah, itulah yang sangat besar. Ya, itulah yang menggeser. Ya, sedikit demi sedikit akhirnya luntur. Jadi keyakinan, budaya yang tadinya yang dari leluhur itu mulai sedikit demi sedikit bergeser. Ya. Artinya sampai di penguasa yang ke-16 sampai yang terakhir ya. Itu baru ada pergeseran keyakinan. Karena gini, yang ini ada sangkut pautnya dengan situs-situs yang akan saya tanyakan nanti. Ya. Ada situs-situs yang memang
yang sedikit berbeda kalau dibanding dengan ketauhidan, ya. Iya. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa masa-masa peradaban dari kerajaan Sriwijaya, mulai dari yang tertua Kalingga sampai kesultanan yang terakhir saat ini, Sriwijaya paling lama berkuasa. Benar. Ya, Iya. itu berapa ratus tahun, karena dari abad ke-7 akhir masuk abad ke-8 Ya. itu sampai abad ke-12, Iya. ya, itu paling lama berkuasa dibanding yang lain. Majapahit aja kalah. Dan terkenal Sriwijaya inilah kerajaan, sebuah kerajaan atau negara yang besar yang memiliki kekuatan maritim yang sangat luar biasa, yang paling kuat di wilayah Nusantara, ya, Iya. Asia Tenggara waktu itu, ya, Ya, itu paling kuat di zamannya, di masanya. Iya. Karena Sriwijaya menguasai lautan Iya. dan sungai-sungai. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara kami sudah pernah menguasai. Ya, benar. Hanya wilayah timur yang belum. Yang belum. Ya, Mana wilayah timur? utara timur. Utara timur. Ya, mungkin kalau sekarang negara Filipina. Oh, yang Asia Tenggara apa? Ya, Asia Tenggara yang Ya. kepulauan, ya. Ya. Kepulauan Filipina, ya. Ya. Kalau yang seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Melayu, Ya. yang Malaysia sekarang, Ya. kayak Singapura, Brunei kan dulu bisa dibilang satu lah, ya. Ya. Nah, itu di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ya. Oh, luar biasa. Ya. Ya. Berarti kalau saya bilang ini, karena masa yang berbeda, ya. Antara Sriwijaya dibanding dengan Majapahit, wilayah kekuasaan Sriwijaya lebih luas. Atau gimana? Benar ya? Ya. Sampai ke Kalimantan, kan? Meskipun di sana, di masa penjajahan kan masih ada saudara, kerabat juga, kan? Hanya wilayah yang berbeda. Ya, wilayah yang berbeda. Ya. Kutai. Ya. Karena Kutai ini hampir sama mulai berkembangnya, ya. Sama. Ya, hampir sama. Selisih sedikit saja, cuma selisih sedikit, ya. Sriwijaya lebih duluan sedikit, ya. Ya, dulu kami memang. Gini, yang Kutai kuno, ya, bukan Kutai Kertanegara, ya. Ya. Kutai kuno. Ya, yang awal. Ya, yang awal. Kerajaannya Kutai, tapi pusat kekuasaan yang jadi sentralnya ini Sriwijaya, atau berbeda, dia berdiri sendiri. Untuk Kutai, kami mengetahui beliau-beliau semua adalah saudara kami. Ya, termasuk yang di Jawa, kan. Khusus untuk Kutai, kami tetap berhubungan, tapi tidak saling Menundukkan. ya, Oh, ya. tidak saling menundukkan. Seperti saudara. Memang wilayah kejayaan tidak seperti kami. Ya, hanya terbatas Ya. di wilayah Kalimantan saja, ya. Ya. Bagian timur, ya, kalau nggak Ya. salah. Timur. Terus status dulu ketika
Sriwijaya di puncak kejayaannya. Kan semasa dengan kerajaan apa saja yang ada di Jawa waktu itu. Ya, coba panjenengan. Hampir semua kan kerajaan itu semasa dengan Sriwijaya, karena Sriwijaya panjang sekali. Ya. Mulai dari Mataram kuno, Yang paling banyak di sini. Kanjuruan, ya waktu itu. Di timur ini paling banyak. Di timur. Ya, di sini. Terus di mana itu? Tarumanegara, Ya, Salakanegara. ya itu. Tapi kan tidak berperang kan? Tidak. Tidak. Kami mengetahui sama seperti itu. Iya, saudara semua. Ya. Artinya, Tapi kami tetap berhubungan. ya, artinya gini, panjenengan di sana di Sriwijaya jadi penguasa khusus untuk wilayah Nusantara, Asia Tenggara, ya. Terus yang ada di Jawa, baik yang dari timur, barat, sama tengah, itu karena saudara itu bisa dibilang punya otoritas masing-masing, Ya, tidak saling menundukkan. tidak. Yang panjenengan tundukkan yang luar, Ya, ya kan? ke utara. Ke utara, Asia Tenggara maksudnya, Ya. ya. Kecuali Filipina. Ya, Ya. Jadi perlu saya tegaskan lagi ya, meskipun penguasa maritim Sriwijaya karena hubungan darah, hubungan kekerabatan ya. dengan Kalimantan, Jawa, Jawa. itu tidak saling menundukkan, benar kan? Ya, Yang ditundukkan Asia Tenggara. ya, Itu yang benar, memang seperti itu. Kalau saudara ngapain harus saling menundukkan, ya kan? ya. Kami banyak mendapat informasi langsung dari para saudagar Ya. tentang perkembangan saudara-saudara kami yang ada di timur. Oh iya, ya. Kami juga sangat merasa senang. Senang ya, Ya, karena satu induk, ya. ya, Bisa dibilang satu sumber, satu kakek, satu nenek. Tidak mungkin kita akan saling bertengkar. Justru senang, bahagia ketika kita mendengar beliau-beliaunya juga ya, yang memang berjaya semua, ya. ya kan? Ya, meskipun sempat terjadi apa namanya perselisihan, itu sudah wajar dalam satu keluarga. Ya, Meskipun dulu di akhir-akhir Sriwijaya itu sempat terjadi perselisihan dengan ya wilayah tempat saya ini saat ini, ya, Mas Singasari, yang memang melakukan ekspedisi Pamalayu waktu itu, ya. Nah, beda masa, beda generasi. ya, Artinya mungkin sudah merasa orang lain karena jauh sekali ya, komunikasi terputus, dikira orang lain lah mungkin, padahal itu masih satu kerabat. Nah, tapi beliau tidak memerangi, ya. Saya perlu meluruskan, beliau tidak memerangi yang ada di Sumatera. ya, Hanya yang saudara kita yang ada di Sumatera, Sriwijaya waktu itu, dan beberapa kerajaan yang ada itu memang secara kedaulatan bahwa memang mengakui Singasari itu penguasa, ya benar waktu itu ya. ya, Nah, karena kembali lagi kepada sunatullah, sudah waktunya harus ditutup, ya, ya. Dan itu pun ya, kalau saya bilang entah apakah itu karma, saya tidak tahu ya. Apakah memang itu sebagai hukuman terhadap penundukan saudara, akhirnya adanya ekspedisi Pamalayu ini, terjadilah tragedi yang ada di Singasari. Dengan tiba-tiba kerajaan Singasari diserang mendadak oleh gelang-gelang Kediri, ya. Ini kerajaan yang berdekatan, yang sebenarnya masih ada hubungan kerabat juga, tapi saling berperang. ya, Ya, itulah. Saya bilang ini hanya sebagai
sebab saja ya saya banyak berinteraksi dengan beliau-beliau penguasa dari beberapa kerajaan. Saat ini beliau sudah tahu, sudah menyadari bahwa itu hanya sebab saja. Ya. Sudah waktunya. Ya. Masa peradabannya harus tutup. Ya. Nah, caranya saja yang berbeda. Ya. Terus saya ke ini yang ke situs-situsnya dulu, ya. Ke situs-situs yang ada di sana. Jadi ada di mana itu Palembang, ya, wilayah Sumatera Selatan ada, terus ada di Jambi juga ada, terus yang ada di Riau juga ada. Ya. Yang paling terkenal itu yang di Riau itu kan Candi Muara Takus. Itu yang bangun itu penguasa yang keberapa? Kan berapa, 8, 9, 10, artinya ke-11 ya. Ya. Setelah pergantian keyakinan kan 16. Ya. Ke-16 sampai ke-21, ada 21 penguasa kalau tidak salah ya, Sriwijaya. Ya. 21. Ya, 21. Ya, jumlah penguasa 21. Ya, prasasti itu. Ada 3 atau 4 yang terakhir. Oh, antara 3 atau 4 yang terakhir ya? Ya. Mungkin sekitar 17-18 mungkin ya. Ya. Penguasa 17-18. Karena itu kan diklaim sebagai Buddha ya. Buddha ya, kalau tidak salah, Muara Takus. Ya, Buddha. Ya, itu dari utara. Ya, itu yang saya tadi bilang. Pengaruh dari luar. Kami dulu pun juga banyak memiliki, mungkin kalau sekarang bisa disebut arsip. Arsip. Ya. Karena sifat manusia ya banyak yang dihancurkan. Oh gitu ya. Karena untuk mengganti yang itu, yang baru itu. Oh ya. Banyak yang dirubah. Banyak yang dirubah. Ya. Ornamen atau mungkin sekarang disebut relief diganti. Oh diganti. Oh banyak yang dirombak ya. Dengan mengganti itu, ini kan sebagai ciri khas ya. Ya. Ya, sebagai simbol keyakinan tertentu waktu itu. Seperti tulisan sejarah kami. Ya. Catatan sejarah kami. Yang kami arsipkan di dinding-dinding ya. candi. Itu banyak yang sudah dirubah. Oh ya, dirubah diganti yang baru. Ya. Oke, tidak apa-apa. Yes, memang Allah mungkin mengizinkan itu. Ya. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi seperti itu. Ya, Allah punya rencana. Ya. Ya. Jadi memang sudah yang bisa dibilang wajar lah, karena penguasa berganti maka akan terjadi pergeseran dari segi keyakinan. Ya, biasalah kan dari leluhur panjenengan Agalantis Lemuria kan juga sudah mengalami itu kan. Iya. Iya. Yang tadinya benar di akhir ketika sudah keluar jalur ditutup, ya kan? Ya. Iya, di mana-mana sama. Ya, sama. Iya. Artinya memang semua situs yang ada, baik yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan, Jambi, Riau, itu semua benar peninggalan dari Sriwijaya. Hanya beda penguasa, beda masa, ya. beda keyakinan. Iya. Benar ya? Ya.
Nah, jadi nanti masyarakat Sumatera juga kan sudah bisa menggambarkan yang di sini masanya siapa, di sini siapa, di sana. Nah, inilah yang ingin kami memberikan informasi pada masyarakat, karena data atau yang tertulis saat ini kan berbeda dengan yang aslinya dulu, ya kan? Sangat berbeda. Makanya itu supaya kami bisa kembali lagi ke sejarah kami yang sebenarnya, gitu. Terus gini, yang sisa atau istana kerajaan Sriwijaya yang paling megah itu ada di mana dulu? Ada di Jambi. Jambi. Ya, besar. Besar. Jika secara ornamen atau keindahan, lebih indah di Palembang. Oh, indah Palembang. Ya. Cuma lebih besar yang ada di Jambi. Ya, lebih besar di Jambi. Banyak seperti penggabungan bentuk-bentuk bangunan dari utara ada. Sudah mulai masuk pengaruh budaya dari luar, dari Cina, dari Champa, dari barat juga ada. Oh, ada dari Jazirah ya? India. Oh, dari India ya. Ada. Oh, sudah ada. Kalau yang di Riau? Karena banyak mengalami kesulitan, lebih sederhana. Oh, lebih sederhana. Ya. Ada enggak kerajaan, istana kerajaan Sriwijaya yang masih tersimpan sampai sekarang, yang masih utuh meskipun tidak 100%? Ya. Tapi masih dijaga? Ada berapa yang statusnya sama seperti Majapahit, Pajajaran? Secara fisik ada 3. Oh, ada 3. Di mana saja itu 3 itu? 1 di Palembang. 1 di Palembang. 2 di Jambi. 2 di Jambi. Kalau di Riau musnah? Secara fisik. Kalau di Riau tidak ada. Oh, adanya di Jambi 2. Palembang 1. Atau Sumatera Selatan dekat Sungai Musi. Ya. Jadi sudah jelas ada 3 sisa. Ya. Yang di Palembang dulu, di mana titiknya? Titik yang sekarang ada di wilayah yang sekarang pun diklaim oleh ilmuwan atau peneliti sekarang. Ada di situ. Oh, memang ada di situ yang diklaim itu? Titiknya sama tempatnya. Ya. Cuma kan sepertinya tidak ada wujudnya, ya kan? Ya. Mereka tidak tahu kalau memang itu dihijab. Ya, tidak tahu. Artinya titiknya memang benar ya yang diklaim sekarang ini. Itu sama. Sama ya. Kira-kira berapa persen yang sisa bangunannya? Kalau Pajajaran sama Majapahit itu ada 80%. Insya Allah hampir sama. Hampir. Tapi lebih sedikit. Lebih rendah sedikit. Sedikit. 60-70. Ya. Kurang lebih ya. Ya. Itu bagian-bagian yang runtuh itu sudah wajar. Ya. Karena lamanya usia. Ya. Tapi itu masih bisa dibenahi ya. Bisa diperbaiki. Wujud masih. Ya. Insya Allah. Nanti tetap. Ya. Mungkin hanya Pembenahan sedikit aja. Ya. Ya wajar lah kalau bata merah misalkan ya, itu runtuh karena usia, tinggal ganti aja batanya. Kan jadi. Hanya seperti pinggirnya saja. Kalau yang utama masih utuh. Ya. Ya sudah. 1 di Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Kalau yang 2 yang di Jambi, titiknya ada itu di 3 prasastinya ada 3. Ada 3 prasastinya. Ya, tapi
gua ini letaknya di situ. Di dekat prasasti. Iya, ada prasasti. Atau mungkin seperti bangunan tapi lebih kecil. Ya, saya memang tidak begitu hafal ya yang ya tentang apa nama-nama prasastinya. Kan cukup banyak ya yang ada di apa Sumatera ya. Iya, hanya seperti gambaran. Ya. Ada di 2 prasasti. Oh, gitu aja, enggak usah di ini ya. Artinya pokoknya enggak jauh dari 2 prasasti itu. Ya. Kalau jaraknya antara istana yang satu dengan yang satunya berapa kilometer? Sekitar 16. 16 kilometer. Ya. Kok dekat sekali dulu yang bangun yang ini dengan yang satunya? Sama-sama wilayah Jambi. Sebenarnya itu masih bukan satu komplek, tapi satu kesatuan. Oh iya. Cuma Terpisah. Yang nanti akan digunakan kembali. Oh ya. Ya cukup seperti itu. Memang itu diperintahkan untuk membangun, nanti akan digunakan. Udah gitu aja. Ya. Meskipun berdekatan ya. Panjenengan semua penguasa-penguasa ini kan dari kayangan semua. Nah, semua apa yang panjenengan lakukan itu kan atas perintah semua, ya kan? Nggak ngurus apakah itu bilang manfaat enggaknya. Kalau udah perintah ya udah dijalanin gitu aja, ya. Ya memang seperti itulah. Prajurit kayangan kan seperti itu. Meskipun tidak saya tanyakan, ya, semua proses penghijaban itu sama saja. Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya kan sama saja prosesnya, ya. Sama. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Dan nanti juga akan dimunculkan kembali di akhir zaman dan akan difungsikan kembali, kan gitu aja. Ya. Hanya proses saja. Prosesnya saja, ya. Satu pertanyaan terakhir saja, panjenengan saat ini apakah juga sedang ya pendampingan? Iya. Oh, gimana? Itu wilayah? Wadah? Dekat. Oh, dekat saja. Dekat di situ. Ya, Bang. Ya, nggak usah terlalu ini ya. Ya. Jadi biar mereka nanti tahulah dengan sendirinya. Ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak yang atas waktunya. Terima kasih atas semua informasinya. Saya sangat senang karena memang urut runtun dari awal sampai akhir, ya. Ya. Saya juga terima kasih banyak atas undangan panjenengan. Sami-sami yang. Saya juga minta maaf belum sempat mengundang panjenengan ke sini, ya. Yang saya undang itu putra panjenengan kalau tidak salah, ya. Ya, tidak apa-apa. Indra Warman waktu itu, Nah, beliau sudah hadirkan waktu itu. Ya. Terima kasih dari saya buat panjenengan. Terima kasih. Sami-sami. Ya. Hamba mohon maaf. Jika banyak kekurangan dalam menyampaikan. Tidak apa-apa. Jika cukup hamba mohon undur diri. Monggo ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil dialog kami dengan beliau Dapunta Hyang Sri Jayanasa, raja atau penguasa sekaligus pendiri daripada kerajaan Sriwijaya. Ya, beliau dari kayangan
sangat tinggi 90 tingkat 90 ya, karena memang beliau masanya yang berbeda ya dengan kerajaan-kerajaan setelahnya. Ya saya rasa semua pemirsa juga kan sudah bisa menilai, sudah bisa memahami dari apa yang beliau tadi sampaikan. Saya rasa sudah runtun ya, sudah jelas dari awal sampai akhir keruntuhannya pun itu sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi saya untuk mengulasnya ya. Hanya saja saya mungkin dalam dialog saya atau dialog kami ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat ya. Sebagai manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.